Di ujung timur Rusia, jauh di utara Jepang, terdapat sebuah pulau terpencil bernama Sakhalin. Meski belum banyak yang mendengar namanya, pulau ini memiliki peran besar dalam industri energi global. Di dalamnya salah satu proyek energi terbesar Rusia berada, dengan nilai investasi mencapai 411 triliun rupiah. Di antara berbagai infrastruktur megah di pulau ini, terdapat satu yang paling menonjol. Lun-A, sebuah benteng raksasa setinggi 152 meter di tengah lautan beku, dirancang untuk bertahan dalam suhu ekstrim hingga minus 45 derajat Celcius dan menghadapi tekanan dari lapisan es raksasa yang bergerak. Dengan Eropa yang semakin menjauh dari gas Rusia, negeri beruang merah ini mengandalkan Lun-A untuk memasok energi ke pasar yang lapar seperti Cina, Jepang, dan Korea Selatan. Namun, mampukah benteng Arktik ini benar-benar mengamankan masa depan energi Rusia, atau justru menjadi pertaruhan mahal yang tidak sebanding? Dua proyek energi terbesar di Rusia, Sakhalin 1 dan Sakhalin 2, telah beroperasi di perairan beku pulau ini selama beberapa dekade. Didirikan di lingkungan yang sangat ekstrim, kedua proyek ini menghadapi musim dingin yang keras, badai kuat, serta pergeseran es yang dapat menghancurkan struktur apapun yang tidak dirancang dengan baik. Meski menghadapi kesulitan besar, Sakhalin 1 dan 2 tetap menjadi pemain kunci dalam pasar energi global, memasok minyak dan gas alam cair (LNG) ke berbagai negara di Asia. Sakhalin 1 mulai memproduksi minyak pada awal tahun 2000. Proyek ini awalnya dikembangkan oleh ExxonMobil yang membawa teknologi pengeboran canggih untuk mengekstraksi minyak dan gas dari kondisi yang paling sulit di dunia. Dengan teknologi pengeboran jangkauan yang diperluas, proyek ini mampu menjangkau cadangan minyak yang sangat dalam tanpa memerlukan terlalu banyak platform di lepas pantai. Bahkan, beberapa sumur terpanjang di dunia dibor di sini, dengan kedalaman mencapai 15 km di bawah permukaan tanah. Namun, setelah Rusia menginvasi Ukraina pada tahun 2022, ExxonMobil menarik diri dari proyek ini, dan kepemilikannya beralih ke perusahaan yang dikendalikan oleh Rusia. Meski mengalami transisi, produksi minyak tetap berlanjut, meski dengan kecepatan yang lebih lambat. Pada tahun 2023, produksi stabil di sekitar 150.000 barel per hari, turun dari puncaknya di masa lalu. Di sisi lain, Sakhalin 2 lebih fokus pada produksi LNG. Sejak tahun 1990, proyek ini kini menjadi salah satu pusat ekspor LNG terpenting bagi Rusia. Proyek ini mencakup berbagai infrastruktur canggih seperti platform lepas pantai, jaringan pipa, serta fasilitas pencairan gas yang mampu mendinginkan gas alam hingga minus 165 derajat Celcius agar lebih mudah diangkut. Dengan kapasitas produksi mencapai 11,5 juta ton LNG per tahun, sebagian besar produksinya dikirim ke Jepang, Korea Selatan, dan Cina. Tahun 2022 menjadi tahun penuh keuntungan bagi Sakhalin 2. Sejumlah investor besar dari Barat, termasuk Shell, memutuskan keluar dari proyek ini akibat sanksi yang dikenakan terhadap Rusia. Meskipun demikian, produksi terus berlanjut dan diproyeksikan tetap menjadi bagian penting dari ekspor energi Rusia hingga setidaknya tahun 2033. Seiring berjalannya waktu, biaya untuk mempertahankan dan mengembangkan proyek-proyek ini semakin meningkat. Sakhalin 1 yang awalnya diperkirakan menelan biaya 1,9 triliun rupiah kini telah membengkak lebih dari 3 triliun rupiah akibat tuntutan infrastruktur dan dampak politik. Sementara itu, Sakhalin 2 yang semula diproyeksikan menghabiskan dana 182 triliun rupiah kini telah mencapai 411 triliun rupiah pada tahun 2024. Mengelola platform di lingkungan Arktik memang sangat mahal, terutama dengan adanya kesulitan rantai pasokan, kebutuhan struktur tahan es, serta sistem transportasi LNG yang sangat kompleks. Oleh karena itu, Rusia membutuhkan proyek baru yang dapat membawa produksi energi lepas pantai mereka ke tingkat selanjutnya. Inilah mengapa Lun-A dibangun.
Berlokasi sekitar 15 km dari pantai dalam ladang gas Lunskoye, Lun A adalah platform gas pertama Rusia yang berbasis gravitasi. Berbeda dengan platform konvensional yang memerlukan jangkar atau sistem tambatan untuk tetap berada di tempatnya, Lun A bergantung sepenuhnya pada bobotnya sendiri. Dengan berat mencapai 103.000 metrik ton, struktur raksasa ini berdiri 152 meter, dengan 104 meter menjulang ke langit dan 48 meter tenggelam di bawahnya. Terbuat dari beton bertulang dan baja, Lun A dirancang untuk bertahan dari cuaca ekstrim, pergerakan es, serta arus laut yang kuat. Salah satu fitur unik Lun A adalah desainnya yang tahan es. Sisinya dibuat miring dengan sudut 45 hingga 55 derajat untuk memecah lapisan es. Selain itu, terdapat sabuk baja khusus yang melindungi platform dari tekanan es yang kuat. Dengan kapasitas produksi 52,5 juta meter kubik gas dan 6.800 ton cairan per hari, Lun A mengendalikan lebih dari 20 sumur yang mengambil gas alam dan kondensat dari ladang Lunskoye. Ladang ini memiliki cadangan yang sangat besar, dengan perkiraan mencapai 17 triliun kaki kubik gas alam dan 400 juta barel kondensat. Namun, Lun A bukan hanya sekedar mesin. Platform ini layaknya kota terapung dengan lebih dari 100 pekerja yang hidup dan bekerja di sana. Para pekerja menjalani shift berat selama 12 jam per hari selama 6 minggu berturut-turut sebelum digantikan oleh tim baru. Musim dingin berlangsung hingga 9 bulan dengan suhu turun hingga minus 45 derajat Celcius dan lapisan es setebal 2 meter yang bergerak cepat memberikan tekanan besar pada platform. Terkait Lun A juga bukan perkara mudah. Para pekerja harus menempuh perjalanan udara selama 2 jam dengan helikopter dari Yuzhno-Sahalinsk. Selain itu, pengiriman pasokan ke platform sangat sulit. Di musim panas, kapal khusus berlapis es mengirimkan kebutuhan logistik. Sementara di musim dingin, kapal pemecah es harus membuka jalur agar pasokan dapat sampai dengan selamat. Lun A tidak hanya mengandalkan desainnya yang kokoh, tetapi juga memanfaatkan teknologi pengeboran paling maju di dunia. Dengan teknologi Extended Reach Drilling (ERD), sumur yang dibor dapat menjangkau hingga 9 km secara horizontal, memungkinkan ekstraksi gas dari cadangan yang tersebar luas di bawah dasar laut. Salah satu kesulitan terbesar dalam ekstraksi gas Arktik adalah pembentukan gas hidrat, kristal es yang dapat menyumbat pipa. Untuk mencegah hal ini, monoetilen glikol disuntikkan ke dalam aliran gas, yang kemudian diulangi di fasilitas pemrosesan darat untuk mengurangi biaya dan dampak lingkungan. Gas yang diekstraksi kemudian dikirim melalui jaringan pipa bawah laut sepanjang 12 km dengan diameter 72 cm, yang terbuat dari baja tahan korosi dan dilapisi beton agar tahan terhadap es serta arus laut yang kuat. Pipa ini dikubur sedalam 1,5 hingga 2 meter di bawah dasar laut untuk melindunginya dari potensi kerusakan akibat gunung es yang bergerak. Setelah tiba di daratan, gas diproses lebih lanjut di pabrik LNG Prigorodnoye di selatan Pulau Sakhalin. Pabrik ini menggunakan teknologi Shell S Double Mixed Refrigerant yang dirancang khusus untuk iklim ekstrim Sakhalin, memungkinkan pencairan gas pada suhu minus 165 derajat Celcius sebelum akhirnya dikirim ke pelanggan di Jepang, China, dan Korea Selatan. Dengan berbagai kesulitan dan peluang yang menghadang, mampukah Rusia mempertahankan dominasi energi mereka di tengah tekanan geopolitik? Ataukah proyek-proyek ini akan menjadi monumen beku di tengah lautan Arktik? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Terima kasih telah menonton, dan jika Anda merasa video ini informatif, harap ingat untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan untuk mendapatkan video terbaru kami.